menguraikan materi tentang demokrasi negara Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, di mana demos memiliki arti rakyat dan kratos memiliki arti kekuasaan. Dalam istilah lain, demokrasi ialah pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya. Berikut pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi dan dilakukan atau dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berdiri secara terpisah. Yang pertama adalah legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga yudikatif. Ketiga institusi tersebut berdiri secara independen tanpa pengaruh dari institusi yang lain. Yang kedua, menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ketiga, menurut Aristoteles, ialah suatu kebebasan atau prinsip dari demokrasi tersebut adalah kebebasan. Dan yang keempat, menurut H. Harisuchi, ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karena kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat. Juga HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, serta melindungi diri dari setiap paksaan. Yang kelima, menurut International Commission of Justice, adalah bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih dalam pemilu. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberi kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam bermusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Dan demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih tertekan dan mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum dan negara. Lanjut, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat dan warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Baik, saya di sini akan menjelaskan 3 prinsip-prinsip demokrasi dan prasyarat berdirinya negara demokrasi yang telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Demokrasi dapat dilihat dari beberapa pendapat. Pendapat satu di antaranya pendapat Al-Madudi yang kemudian dikenal sebagai Soko Guru Demokrasi. Pendapat Al-Madudi tersebut ada beberapa prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Dan yang keenam, proses hukum yang wajar. Yang keempat, tujuan dari demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, dengan konsep mengedepankan kesejahteraan dan keadilan, kejujuran. Pada konsep tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan berkedaulatan rakyat. Kebebasan berpendapatan rakyat ataupun berargumentasi sesuai apa yang mereka inginkan, asalkan tidak menentang atau tetap bisa bertoleransi satu sama lain, tidak menjelekan satu sama lain, serta juga tidak untuk ditujukan sebagai menjelekkan suatu komunitas atau suatu organisasi lainnya.
Baik, saya di sini akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan tujuan dari demokrasi di atas. Ada beberapa tujuan dari demokrasi tersebut. Satu di antaranya memberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Semua dibolehkan untuk berekspresi, beradu argumen, ataupun memberikan pendapat sesuai dengan kriteria masing-masing. Asalkan tidak ditujukan untuk menggunjing, bukan menggunjing tetapi dalam bahasa lain yaitu tidak menjelekkan satu sama lain. Yang kedua, mencegah perselisihan antar kelompok. Yang ketiga, menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Yang keempat, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Penjelasan lain, ciri sebuah negara demokrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri dari sebuah negara demokrasi adalah seberapa besar pemerintahan dalam menjalankan tugasnya yang bersangkutan dengan masyarakat langsung. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum, sebab partisipasi politik masyarakat pemilih merupakan aspek penting dan konsep mengedepankan kesejahteraan dan keadilan, kejujuran. Pada konsep tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan berkedaulatan rakyat. Kebebasan berpendapatan rakyat ataupun berargumentasi sesuai apa yang mereka inginkan asalkan tidak menentang atau tetap bisa bertoleransi satu sama lain, tidak menjelekkan satu sama lain, serta juga tidak untuk ditujukan sebagai menjelekkan suatu komunitas atau suatu organisasi lainnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan tujuan dari demokrasi di atas. Ada beberapa tujuan dari demokrasi tersebut. Satu di antaranya memberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Semua dibolehkan untuk berekspresi, beradu argumen, ataupun memberikan pendapat sesuai dengan kriteria masing-masing. Asalkan tidak ditujukan untuk menggunjing, bukan menggunjing tetapi dalam bahasa lain yaitu tidak menjelekkan satu sama lain. Yang kedua, mencegah perselisihan antar kelompok. Yang ketiga, menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Yang keempat, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Penjelasan lain, ciri sebuah negara demokrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri dari sebuah negara demokrasi adalah seberapa besar pemerintahan dalam menjalankan tugasnya yang bersangkutan dengan masyarakat langsung. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum, sebab partisipasi politik masyarakat pemilih merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pelaksanaan pemilu, misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon pasangan yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki referensi dan kepentingan masing-masing. Misalnya, dalam memilih kita harus benar-benar mengetahui apakah kita memilih itu pasangan calon ataupun calon yang dipasangkan dalam pemilihan tersebut baik untuk kedepannya dalam kehidupan tatanan negara demokrasi Indonesia ataupun tidak. Kita harus bisa memilih sebagaimana pastinya untuk memajukan kesejahteraan Indonesia.